Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Akhir pekan kali ini saya mau ajakin Anda untuk jalan-jalan di Desa Wisata Situ Tunggilis yang ada di Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kira-kira di sini ada apa aja sih? Langsung aja yuk, saya udah janjian nih dengan Pak Arif yang merupakan Ketua BUMDes Wijaya Kusuma Situsari. Ini dia Pak Arif, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Wisata Situ Tunggilis. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa sekali. Luar biasa, semangat banget Pak Arif pagi hari ini. Betul. Nah, kita mau lihat ada apa nih di Desa Wisata Situ Tunggilis. Kalau masuk di sini, bayar nggak sih Pak? Ada tiket masuk nggak? Ada tiket masuk Mbak, tapi tenang, tiket masuk ini cenderung murah, tidak bikin kantong bolong. Oke. Cukup 5.000 saja sudah termasuk asuransi. Udah termasuk Asuransi. Itu untuk satu orang ya? Satu orang. Udah bisa menikmatin suasana alam di sini Situ Tunggilis ini. Oke, Pak boleh dijelasin sebenarnya Situ Tunggilis ini yang ada di Desa Situsari apa sih? Yang pertama di Situ Tunggilis ini kita kelola wisata, selain sebagai sumur resapan warga, ini bisa dijadikan objek wisata. Di sini kita ada wahana, itu kan yang bisa dinikmati sama keluarga. Ada wahana ya? Ada wahana. Ada apa aja Pak? Ada wahananya? perahu motor, ada bebek goes, ada perahu kano. Wah, jadi lengkap banyak ya, semua. bisa dipilih yang paling favorit biasanya sama wisatawan yang mana nih Pak? Kalau untuk keluarga lebih cenderung kepada perahu bermotor karena itu banyak. Nah kalau untuk pasangan-pasangan remaja nih yang udah weekend, dia pilih yang perahu goes, yang bebek-bebekan itu. Oh, yang bebek-bebekan. Iya. Jadi bisa melihat pemandangan Situ Tunggilis, Tunggilis, ya. iya. Kalau di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih jam Iya. operasional di? Kalau untuk jam operasional kita buka dari jam 9. 9 kita buka, tapi kalau untuk wahana kita batasin sampai jam 17.45. Sebelum maghrib sudah ada di dalam wahana. Langsung kita kepada wisata kulinernya malam. Oh, wisata kuliner. Wisata kulinernya. Berarti di sini ada banyak UMKM. Ada dong, banyak Pak, yang UMKM Bu, jualan semua di sini. Dari makanan dan jajanan, cara apapun di sini ada. Semuanya ada. Jadi kita Semuanya bisa menikmati kuliner. Bisa menikmati sejuknya nih ya. Betul. Wisata alam di Desa Situsari ini. Tadi ada 24 pelaku UMKM ya Pak? UMKM Mbak. Rame ya ternyata rame dari sini sana. dari ujung sampai ujung lagi rame. Benar. Nah Mbak, sekarang kita sudah ada di salah satu pelaku UMKM yang ada di wisata Situ Tunggilis. Yes. Seperti apa beliau untuk mengemas dagangannya, ada apa aja kita panggil pelaku UMKM-nya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, terima kasih semua, rame banget ini mau makan rawon. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah, syukurillah baik. Dan Ibu siapa Punten? Ini saya Bu Hadi. Ibu Hadi. Iya. Ibu Hadi jualan apa aja di sini? Alhamdulillah saya jualan ini nasi rawon, nasi pecel, lele, ayam kremes, dan minuman-minuman seperti ini. Oh, jadi yang mau kulineran bisa mampir ke Wah, sini ya? alhamdulillah, monggo dicoba. Nikmat banget. Kayaknya nikmat banget nih masakan Ibu. Iya. Udah sejak kapan Ibu jualan di sini? Insya Allah udah 1 tahun di sini. Jadi semenjak ini berdirinya. Udah 1 tahun. Iya. Semenjak jualan di sini, apa nih manfaat yang Ibu Hadi rasakan? Oh, alhamdulillah ya Allah, syukurillah. Semua bermanfaat bagi kita semua, terutama ibu-ibu di sini ya Allah. Jadi intinya penambahan daripada untuk uang minimum untuk uang jajan anak-anak ya. Tapi insya Allah kedepannya semoga nanti kita bisa memberikan 1 kios 1 orang sarjana gitu tuh Jan. Oh gitu. Alhamdulillah. Tadi kita udah jalan-jalan ya kan, bertemu dengan salah satu UMKM. Nah kita pilih coba untuk menikmati indahnya Situ Tunggilis dengan menggunakan rakit yang sudah ada di sini. Oh ada rakit juga di sini? Ada rakitnya. Bisa duduk di situ? Jadi orang bisa makan di sini, bisa jajan. Setelah itu selepas itu kita naik sana. Oke, kalau gitu langsung kita coba. Terima kasih ya Bu Ya, Hadi. sama-sama, terima kasih. Bu De, terima kasih. Sehat selalu. Semoga semua sehat ya, berkah semuanya.
udah ada di atas rakit ya Pak Arif ya. Betul. Kita udah ada di atas. tengah Situ Tunggilis. Nah, ini anginnya sepoi-sepoi nikmat banget ya. Ada hari ini, Pak Arif kan tadi kita udah dengerin ya manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kalau dari masyarakat sekitar, seperti apa nih dampak yang dirasakan sejak Situ Tunggilis ini dibangun? Oh ya, yang pertama untuk masyarakat di sini merasa bahagia dan berharap untuk Situ Tunggilis ini dijadikan sebagai destinasi wisata. Karena dengan adanya kegiatan wisata di sini, itu tadi sudah membantu beberapa kepala keluarga yang untuk bisa mencari rezeki di sini. Dan harapannya terus dikembangkan, bukan hanya di sekitar sini, mungkin ke arah sana yang luasannya luar biasa. Namun ya itu tadi kita masih banyak kendala-kendala ya. Apa tuh kendala-kendala yang? Yang pertama kita kekurangannya di lahan bagian darat sempadan satu ini kita nyari segi ada. Di sana mungkin sudah masuk ke pengembang daripada pihak swasta. Jadi kita nggak bisa masuk ke daerah yang memangnya bukan yang harus kita kelola. Lalu kemudian untuk meningkatkan kualitas desa wisata Situ Tunggilis ini akan seperti apa ke depannya? Mungkin ada tambahan wahana atau seperti apa? Gimana? Kami selaku pengelola di sini, Dinas Wijaya Kusuma terus akan berupaya berinovasi. Bagaimana caranya, apa yang dibutuhkan oleh pengunjung, dia datang berbondong-bondong dari wilayah masing-masing untuk menikmati keindahan alam Situ Tunggilis ini. Entah itu kita menambahkan permainan, wahana, terus juga kita menambah saung-saung rakit yang memangnya yang lebih ke arah kearifan lokal, seperti suasana seperti ini. Itu harapan kami seperti itu. Kami akan upayakan bikin wisata Situ Tunggilis ini wisata yang ramah, wisata yang aman, wisata yang sejuk, yang indah, dan bisa menjadi kenangan manis bagi semua pengunjung. Oke, katanya kalau di sebelah sana bisa camping juga Pak. Betul, di sana kita ada daratan yang namanya pulau di sini, kurang lebih ada 2000 meter di sana. Situ bisa dimanfaatkan untuk camping ground. Dan sudah memang banyak yang menggunakan tempat tersebut, yaitu untuk kegiatan MPLS sekolah, berbasis lingkungan, anak-anak pramuka, di sana semua sudah dilaksanakan. Katanya dengan adanya Situ Tunggilis ini juga diperuntukkan untuk irigasi, perikanan, itu seperti apa Pak? Nah, untuk Situ Tunggilis ini memang dari awalnya sebetulnya sebagai resapan sumur masyarakat warga Situsari dan sekitarnya. Yang kedua juga di sini dimanfaatkan untuk pengairan irigasi yang ada di desa sebelah. Yang kedua di sini juga dijadikan sebagai pusat latihan rescue, latihan air di sini, penyelamatan. Juga di sana juga ada masyarakat kegiatan yang membuka usaha tambak perikanan. Oke. Ada tambak di sana. Ada juga ya, jadi ada tambak di bisa sana. dimanfaatkan Bisa ya. dimanfaatkan. Di sana juga itu lagi ngapain tuh Pak? Kayaknya lagi mancing. Nah, itu kegiatan masyarakat biasa mancing di sana. Mancing plus liburan. Bisa seharian. Ikan-ikan di sini rata-rata apa nih Pak? Di sini ikannya ada mujair, terus ada ikan patin, sama ikan lele. Di sini ya, di sini. Jadi banyak ikan. Banyak ikan yang memang di sini ya, kita lihat. Tapi untuk Situ Tunggilis sendiri ini sebenarnya udah dari tahun berapa sih Pak dibangun? Kalau Situ Tunggilis ini, kalau untuk situnya ya ini situ alam sebetulnya. Sebelum kita lahir juga menurut informasi para kesepakatan sudah ada. Tapi kalau untuk dikelola sama kita dari BUMDes ini, kita semenjak tahun 2020 kita sudah mulai melakukan pembersihan bersama masyarakat dan desa juga warga di sini. Nah, mulai kita kemarin ada soft launching di bulan Maret 2022. Jadi intinya kita beraktivitas di sini kurang lebih 1 tahun lah. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Mulai kita berlakukannya sebagai aturan dan sebagainya. Tapi kalau dari mulai kita melaksanakan itu sudah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya dengan adanya wisata di Desa Situsari. Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Oke, wah ini bisa menjadi salah satu referensi wisata nih bagi pemirsa Kompas TV yang kalau berkunjung ke
ke Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Arif, kayaknya saya mendengarkan suara alunan gendang ya dari sebelah Sanggar Seni. sana. Oh, dari Iya, Sanggar Seni. Kayaknya Sanggar nanti saya Seni. mau berkunjung ke sana ya. Ajakin pemirsa Kompas TV. Habis ini kita nyobain main gendang kali ya dan bincang dengan Iya, teman-teman di siap. Sanggar usai jeda berikut ini. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar.